Selamat datang di G Excel. Hari ini kita akan belajar tentang VLOOKUP secara dasar ya. Jadi mungkin yang sama sekali belum pernah tahu VLOOKUP, basicnya dasarnya adalah VLOOKUP itu mencari nilai di sebelah kanan kriterianya. Jadi contoh seperti ini, Rudy, kita akan mencari seandainya nilainya tes satunya dia akan dapat berapa gitu kan. Nah, maka akan dipakai rumus VLOOKUP. Jadi VLOOKUP ini dasarnya adalah mencari nilai di sebelah kanan dari kriteria yang akan dicari. Di sini sudah saya siapkan, jadi nanti teman-teman mungkin di rumah bisa membuat contoh seperti ini atau yang lainnya. Yang penting nanti kita akan tahu pada dasarnya apa VLOOKUP itu. Oke, yang pertama di sini ada nama siswa, kemudian kita cari adalah namanya Rudy. Kita mau lihat tes 1 itu dia dapat berapa gitu kan ya. Maka rumusnya adalah sama dengan VLOOKUP. Kalau sudah muncul seperti ini bisa pakai tab aja. Kemudian yang kita cari adalah karena namanya, kita klik di sini nama, kemudian titik koma. Ada beberapa yang mungkin komputernya yang ada yang pakai titik koma, ada yang pakai koma saja, jadi nanti bisa dicoba pakai titik koma berhasil atau tidak. Bisa dilihat juga dari settingan bahasa biasanya. Mungkin teman-teman nanti bisa searching di YouTube. Kemudian table array-nya adalah ini. Table array kita blok semuanya. Kemudian kita tekan F4, kita lock, titik koma, kolom indeksnya. Nah, hasil tes 1 di sini adalah kolom indeksnya, kita menghitungnya dari sini. 1 dari nama siswa 1, kemudian kelas 2, tes 1, berarti dia ada di kolom 3. Kita masukkan 3. Titik koma. Nah, kita di sini pilih yang exact match. Jadi yang istilahnya yang sama persis ya. Jadi kita pilih ini exact match, kemudian tutup kurung, enter. Kita lihat Rudy tes satunya nilainya 80, betul ya. Kemudian untuk hasil tes 2 nya seperti apa, kita tinggal tarik aja seperti ini dan nilai akhirnya. Loh, kok bisa NA? Nah, mari kita lihat kenapa bisa NA, karena di sini ketika kita tarik, kita tidak mengunci nilai daripada yang awalnya. Jadi namanya Rudy ketika kita tidak kunci, dia akan ketika kita tarik, dia akan turun di I3-nya. Oleh sebab itu, di sini kita akan juga kunci. Kita pakai F4. Kita enter dulu. Nah, baru kita tarik. Nah, pada di sini kalau kita tarik seperti ini, yang menjadi perbedaan apa? Di tes 2 dia sebetulnya berada di kolom 1, 2, 3, kolom 4. Tetapi karena kita tadi cuma menarik aja, maka salah hasilnya. Dia mengambil di kolom yang ke-3. Seharusnya kolom yang ke-4. Maka kolom yang di sini jadi kolom yang ntar saya zoom supaya mungkin lebih gampang. Tes 1 berada di kolom yang ke-3, maka tes 2 seharusnya di sini adalah kolom ke-4. Enter. Maaf, ini salah, ini yang kolom ke-3. Enter. Nah, di sini adalah kolom yang ke-4. Kita enter. Bagaimana dengan nilai akhir? Nilai akhir berarti berada di kolom ke-5. 1, 2, 3, 4, 5. Maka pada nilai akhir kita kolomnya kita ganti menjadi 5. Oke. Jadi pada poin dasarnya adalah nilai untuk VLOOKUP
itu kita menggunakan rumus VLOOKUP adalah mencari nilai yang berada di sebelah kanannya. Hasil yang kita inginkan itu berada di sebelah kanannya. Kita ingin mencari nilainya, nilai masing-masing siswa, maka kita menggunakan rumus VLOOKUP karena berada di sebelah kanan daripada nama siswa ini. Ya, jadi ini yang dicari. Jadi itu dasar daripada VLOOKUP, rumus VLOOKUP. Nah, sekarang bagaimana jika ini yang dasar ya. Sekarang saya ingin melanjutkan untuk bagaimana jika beda sheet ya. Saya sudah siapkan di sini sheetnya, sama juga, hasilnya sama. Rumusnya sebetulnya sama juga. Jadi rumusnya juga sebetulnya sama. Ini VLOOKUP-nya ini rumusnya juga sama sebetulnya. Hanya yang berbeda nanti adalah pada waktu kita menetapkan array-nya. Jadi array-nya ini yang akan berbeda, oke ya. Kita contohkan langsung. Saya lebih perjelas. Sama dengan VLOOKUP, kita tab langsung karena sudah keluar. Kemudian lookup tabelnya kita cari ini yang nilainya titik koma. Nah, di sini akan menjadi perbedaan table array-nya, yaitu kita mengambil karena kita beda sheet, kita ambil di beda sheet yang mana yang akan kita cari. Sheet ini kita blok semuanya. Di sini teman-teman bisa lihat tadi sheet 1 saya namanya V, sheet 2 saya ada V dalam kurung 2 ya, di sini muncul ya, F4 titik koma. Nah, sekarang nilai yang tes yang keberapa kita cari adalah tes yang pertama, berada di kolom keberapa, kolom indeksnya 1, C2, D, kolom yang ketiga. Kemudian titik koma, kita ambil yang false, tutup kurung, enter. Nah, ya, jadi di sini muncul nilainya sama dengan di sini. Kita lihat di sini, yang di sini karena tabelnya ada di tempat sheetnya yang kita cari berada di tempat itu sendiri, maka di sini tidak akan array-nya langsung keluar seperti ini. Tetapi karena di sini adalah berbeda table, maka dia akan memunculkan nama sheetnya tersebut. Jika contohnya V dalam kurung 2 ini saya ganti nama, katakan sheet 1 atau sheet 2, maka di sini pun nanti akan keluar sheet 1 atau sheet 2 namanya. Cuma untuk yang area yang kita cari, karena saya bikinnya sama persis, ini sebetulnya sama. Bagaimana dengan yang tes 2? Yang tes 2 juga sama. Kita bisa masukkan VLOOKUP ya. Kemudian table array kita cari ini lookup value-nya titik koma. Nah, kita cari array-nya di sini. Kemudian titik koma. Berada di kolom keberapa, kolom indeksnya keberapa, 1, 2, 3, 4, berada di kolom indeks yang keempat. Kita masukkan 4, titik koma, kita pilih yang false, kemudian tutup kurung, enter. Sama ya teman-teman ya. Nah, jadi itu adalah dasar dari VLOOKUP, rumus dasar daripada VLOOKUP. Nanti di sini saya sudah ada, nanti kita membahas juga VLOOKUP dengan if, VLOOKUP dengan match, ada VLOOKUP dua table, VLOOKUP ini nanti dengan multi kriteria, ada penggunaan VLOOKUP array gitu kan. Jadi nanti kita akan bahas di video berikutnya. Hari ini cukup sekian, dan kalau teman-teman suka dengan video ini, silakan subscribe, like, dan subscribe. Kita berjumpa di video berikutnya. Terima kasih, salam GXL.